Yuk Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Bagaimana untuk kesan tahun baru kalian kemarin? Apakah kalian sudah punya resolusi terbaik untuk tahun 2022 ini? Kali ini, tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1037 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Red Dawn Arlong Park Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu tentu saja banyak hal yang unik. Di antaranya, Yamato yang sudah mendapatkan gudang senjata di Onigashima, namun dia dihadang oleh salah satu number, yaitu Rocky bernomor 6. Kita pun juga bisa mengetahui bahwa di chapter kemarin CP0 menggila dengan menghajar X-Drake. Kemudian mereka juga terus-menerus mengejar Nico Robin. Nah lalu apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1037 kita kali ini? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Tamagon akan mengupdate informasi tentang giveaway lagi. Dan sekarang Tamagon akan mengumumkan pemenang dari giveaway yang berupa satu set poster bajak laut topi jerami beserta dengan action figure Gear 4 milik Luffy. Nah, jadi pastikan kalian untuk menonton video ini sampai akhir ya untuk mendapatkan informasinya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1037 kita kali ini diberi judul Suran Haki. Nah, untuk poin bocoran yang pertama kita bisa melihat akhir dari festival yang semakin dekat di ibu kota bunga. Kemudian tentunya berlanjut pertarungan dari Luffy dan juga Kaido. Nah, pertarungan dari mereka berdua ini sama-sama jual beri serangan. Luffy dan juga Kaido sama-sama dapat memukul satu sama yang lainnya. Nah, di sela-sela pertempuran mereka, Kaido meminum sake selama pertempuran ini. Nah, inilah yang menyebabkan Suron Haki alias teknik dari Kaido. Teknik ini adalah Kaido yang sedang mabuk. Nah, sake ini pun membuat Kaido bisa melalui fase dalam pertarungannya melawan Luffy. Dia pun terlihat sedih, menangis, dan juga marah di sini. Kemudian, Kaido pun bersiap dengan teknik Gundari Ryusegan. Luffy membalasnya dengan teknik Gomu Gomu no Rock Gatling. Kemudian pertarungan dari mereka berdua pun dipotong dan sekarang kita akan menuju ke Kastil Pangea, di mana itu adalah markas dari Gorosei di Mariejoa. Nah, di sini ada hal yang mengejutkan, yang dimana Gorosei berdiskusi tentang penangkapan dari Nico Robin. Ini artinya Gorosei memang bertujuan untuk menangkap Nico Robin yang diinisiasi oleh CP0. Kita bisa melihat kapal perang pemerintahan dunia di dekat Wano Kuni. Nah, seseorang dari armada memberitahu Gorosei bahwa mereka melihat sosok bayangan. Dan kemudian, bayangan itu adalah... pihak dari Liquor Korea ini tidak mau memberitahu bocoran bayangan yang ada pada spoiler ini. Nah, Gorosei mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bagi mereka itu adalah hanyalah legenda. Dan itu tidak terbangun di abad-abad terakhir. Bisa jadi bayangan ini adalah seorang legenda. Dan otomatis legenda ini legenda yang ditakuti oleh Gorosei. Kemudian akhirnya Gorosei berbicara tentang buah iblis. Mereka telah memberikan nama lain pada buah itu untuk menyembunyikan nama aslinya. Nah, pada panel terakhir di chapter ini, kita pun bisa melihat penampakan dari bayangan itu. Akhirnya legenda yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya akan muncul. Sebenarnya ada dua opsi pilihan mengenai bayangan itu. Tamagon menangkap pertama yaitu nama dari Zuniza sangatlah kuat di sini. Kenapa Zuniza? Karena kata-kata dari pemerintahan dunia sebelumnya yang mengatakan bahwa bagi mereka itu hanyalah legenda dan itu tidak terbangun di abad-abad terakhir ini. Nah, poinnya adalah abad-abad terakhir. Jadi Zuniza ini yang kita ketahui umurnya ribuan tahun. Bahkan gajah ini hidup di abad kekosongan. Dan Gorosei pun mengetahui hal ini. Nah, ini artinya Gorosei tidak percaya akan Zuniza yang hidup di masa sekarang. Sebenarnya kita pun bisa menyebut bahwa Zuniza ini merupakan legenda. Monster ini ada pada abad kekosongan. Nah, namun yang belum kita ketahui apakah tujuan dari Zuniza ini. Apakah tujuan dia kabur dari abad kekosongan lalu dan kemudian selalu berjalan entah kemana tujuannya. Di sini juga ada kata-kata yang unik dari Gorosei. Gorosei akhirnya berbicara tentang buah iblis. Mereka telah memberikan nama lain pada buah itu untuk menyembunyikan nama aslinya. Jadi apakah buah iblis yang dimaksud adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi? Akankah Gomu Gomu no Mi ini merupakan nama palsu yang tentunya diberikan oleh Gorosei? Ataukah Gorosei menyembunyikan buah iblis sesuatu yang baru di sini? Menarik untuk membahas ini, jadi kita akan bahas dalam video berikutnya ya, dalam teori liar Tamagon. Nah, untuk opsi yang kedua adalah legenda yang baru akan muncul. Sebenarnya banyak sekali legenda yang bisa dimunculkan di Wano. Legenda yang dimaksud juga harus punya keterkaitan erat dengan yang namanya Wano Kuni, Oden, atau malah ayah dari Zoro yang merupakan karakter baru. Itulah bocoran manga dari One Piece chapter 1037. Untuk versi lengkapnya kemungkinan akan hadir di minggu depan alias pada tanggal 13 Januari 2021.
Jadi menurut kalian siapakah bayangan yang terlihat di chapter ini? Apakah ini adalah seorang legenda yang dikatakan oleh Oda Sensei? Mari kita baku hantam di kolom komentar dan juga berteori liar di kolom komentar, oke? Tentunya di minggu depan, chapter libur. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi menarik dan juga unik terkait dengan berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu, itu mengenai informasi yang kita dapatkan pada interview kemarin dari dubbing monkey di Luffy, yaitu Mayumi Tanaka. Nah, dalam interview ini ada hal yang menarik yang dimana inti dari perkataan beliau adalah dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cerita One Piece ini akan berakhir dan dia ingin hidup sampai episode terakhir One Piece. Mengenai One Piece, dia pikir itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan teman ataupun ikatan. Namun, Oda Sensei memberitahunya, bukan itu, One Piece itu nyata. Jadi dia akan menonton akhir dari One Piece ini untuk mencari tahu apa itu One Piece. Nah, jadi sang dubbing ini menyimpulkan perkataan dari Oda kepadanya bahwa harta karun One Piece harus ada sebagai tanda petik benda. Nah, jadi sangat menarik sekali bahwa dalam interview kali ini kita sedikit tidaknya mengetahui bahwa harta karun One Piece itu memang ada dalam bentuk fisik, atau bisa dibilang One Piece itu adalah tanda petik benda. Jadi ini tidak hanya tentang hubungan dengan teman ataupun ikatan atau dengan bersama teman lainnya, namun memang merupakan sebuah benda. Namun lagi-lagi kita tidak bisa menyimpulkan benda apakah yang dimaksud oleh Oda Sensei dengan One Piece ini. Bisa saja benda tersebut memang bukan sebuah harta yang memang dipikirkan oleh semua orang. Tentu kita mengetahui bahwa pikiran dari Oda Sensei sangat sulit untuk ditebak. Nah, bisa jadi One Piece itu bukan hanya sekedar benda atau seperti harta, melainkan benda prasejarah yang sangat penting untuk keberlangsungan cerita ini. Jadi menurut kalian One Piece itu akan berbentuk seperti apa? Tulis pendapat paling liar kalian di kolom komentar, oke? Dalam wawancara dengan pihak Aira ini juga Mayumi Tanaka mengatakan dia pikir dia akan memiliki kurang dari 10 tahun lagi. Dia mengatakan mungkin kira-kira 7-8 tahun lagi untuk One Piece ini selesai sampai tamat. Nah, bisa jadi mungkin memang skenarionya adalah One Piece ini bisa jadi memang akan tamat 10 tahun ke depan. Namun faktanya Eiichiro Oda mengatakan bahwa tinggal 5 tahun lagi dia akan menamatkan manga buatannya ini. Nah, jadi kita tunggu saja apakah konsistensi Oda Sensei memang akan menjadi kenyataan. Informasi penting lainnya, inilah gambaran dari Eiichiro Oda yang dimana dia memberi ucapan selamat ke seluruh fans atas tahun baru 2022. Uniknya, tahun 2022 merupakan Shio Macan, maka dari itu Oda Sensei menggambar macan beserta Luffy dalam gambaran selamat tahun baru buatan Eiichiro Oda ini. Perlu kalian ketahui dulu bahwa fakta Oda Sensei memang setiap tahun memberikan ucapan selamat kepada para fans dengan menggambar Luffy beserta dengan binatang dari Shio tahun tersebut. Seperti yang Tamago sudah rangkum berikut, yang dimana 2020 Luffy dengan tikus, yang dimana memang tahun tersebut adalah Shio tikus. Kemudian juga pada tahun 2019 Luffy dan babi, yang memang tahun tersebut memang merupakan Shio babi. Nah, disinilah uniknya, Tamagon sempat mereview ulang bagaimana Oda Sensei sangat amat gemar untuk menggambar Luffy beserta dengan macan. Entah itu dalam color split atau semacam permintaan dari para fans. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar dari Luffy dengan macan yang sudah Tamagon rangkum. Oda tentunya sangat pintar untuk menyamarkan Shio macan untuk jadi alasan dia lagi-lagi menggambar Luffy dengan macan. Bisakah kita kaitkan memang dengan gear Luffy yang terbaru, yaitu Gear 5, yang dimana akan berbentuk seperti macan? Ataupun bentuk terbaru dari Gear 4, yaitu Tiger Man, yang akan dimunculkan memang pada tahun 2022 tepat pada Shio macan. Dengan tumbangnya King pada chapter kemarin, maka seluruh pasukan dari Kaido sudah bisa dibereskan oleh para aliansi. Tersisa beberapa pertarungan lagi yang masih berlangsung di Onigashima ini. Nah, inilah beberapa musuh yang masih tersisa yang harus dihadapi oleh para aliansi bajak laut topi jerami beserta dengan samurai untuk mendapatkan kemenangan mutlak di Onigashima. Kira-kira dari mereka siapa yang akan paling tumbang duluan ya? Merujuk kepada Gear 2 Luffy yang dirilis pada chapter 387 dan Gear 4 yang dirilis pada chapter 783. Ini merupakan kombinasi menarik dan permainan angka dari Oda Sensei yang dimana 387 dibalik menjadi 783. Apakah akan terjadi hal yang sama terhadap Gear 3 dan Gear 5? Yang dimana kita mengetahui bahwa Gear 3 Luffy rilis pada chapter 421. Apakah ini akan mengulangi pola dari Gear 2 dan Gear 4 yang dimana kali ini Gear 5 bisa jadi akan dirilis pada chapter 1042? Karena merujuk kepada Gear 3 Luffy yang rilis pada chapter 421, bisa saja Oda Sensei memainkan angka ini dan mengacu pada Gear 5 yang akan lahir pada chapter 1042 mendatang.
Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamagone sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece 1037 beserta dengan beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Nah, tak lupa inilah pemenang dari satu set poster bajak laut topi jerami untuk 2 orang pemenang beserta dengan action figure Gear 4 milik Luffy. Oke, selamat ya buat para pemenangnya. Dan pengumuman penting lainnya, bulan ini lagi-lagi Tamagone akan mengadakan giveaway. Nah, kali ini giveaway-nya masih berupa baju dari official Tamagone. Akan ada 5 buah baju Tamagone yang akan Tamagone bagikan ke kalian semua dalam bulan ini. Nah, namun kali ini Tamagone akan membaginya menjadi 2 sesi, yaitu video ini akan menjadi sesi pertamanya dan video selanjutnya akan menjadi sesi yang kedua. Jadi silahkan tulis sosial media kalian di kolom komentar ya, kalau bisa Instagram, untuk memudahkan Tamagone menghubungi pihak pemenangnya. Yep, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari Tamagone dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.